Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat baik berupa kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita semua untuk bermajelis dalam rangka melanjutkan kajian dari kitab Nubdhatun fil Aqidatil Islamiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dan pada pembahasan yang sebelumnya kita sudah masuk dalam bab penjelasan tentang rukun-rukun Islam. Rukun Islam enten gangsal. Yang pertama adalah syahadat sebagaimana yang sudah kita ketahui, dan sudah kita terangkan tentang atau sudah kita baca dari kitab ini makna syahadat dan juga beberapa hal yang berhubungan dengan syahadat. Insyaallah malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari rukun Islam ini, yaitu masuk rukun yang kedua. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala wasdawsabaqiya musannif rahimahullah ta'ala wa amma iqamis salati lan ono pun ngedekake salat fahuwa mongko utawi iqamis shalah iku at-ta'abbudu nyembah lillahi maring Allah Ta'ala bi fi'liha kelawan nglakoni salat ala wajhil istiqamati ing atase bentuk istiqamah wat tamami lan sempurna fi auqatiha ing dalam pira-pira waktune shalah wa hayatiha lan pira-pira tingkae salat. Pada bab atau pada pembahasan kali ini beliau melanjutkan pembahasan dari rukun Islam, yaitu rukun Islam yang kedua adalah sholat. Sebagaimana sudah masyhur bahwasanya sholat ini merupakan rukun Islam yang kedua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka beliau mengatakan wa amma iqamus shalah, adapun mendirikan sholat, fahuwa maka mendirikan salat maksudnya adalah at-ta'abbudu lillah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bi fi'liha dengan melaksanakan salat tersebut ala wajhil istiqamati dengan bentuk yang istiqamah wat tamami dan sempurna fi auqatiha pada waktu-waktunya wa hayatiha dan bentuk salatnya. Maka rukun Islam yang kedua adalah menjalankan salat. Salat yang dimaksud di sini adalah salat 5 waktu yang dimulai dari zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Maka 5 waktu salat ini Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan waktunya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat ini wajib atas orang-orang yang beriman dan sudah ditentukan mauqutan waktu-waktunya. Maka beliau menjelaskan maksudnya mendirikan sholat adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat tersebut, dengan menjalankannya pada waktu yang sudah ditentukan dan juga dengan bentuk yang sudah diajarkan. Maka tidak boleh kita melaksanakan sholat sebelum waktunya atau keluar dari waktunya kecuali ada uzur. Karena sholat sudah ada ketentuan, maksudnya sholat di sini sholat wajib. Karena sholat wajib, sholat 5 waktu ini sudah ada ketentuan waktunya, maka tidak boleh dilaksanakan di luar waktunya. Kemudian sholat ini sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, diajarkan pula oleh para sahabat, dibahas dalam kitab-kitab fikih para ulama,
dan itu semua sudah sempurna, maka tidak boleh ada yang merubah-rubah dalam aturan sholat. Misalkan sudah sepakat kaum muslimin, sudah sepakat para ulama bahwasanya sholat zuhur ini adalah 4 rakaat, maka nggak boleh ada orang yang datang kemudian mengatakan karena saya ini orangnya semangat untuk beribadah, maka saya tambahi sholat zuhur jadi 5 rakaat. Atau misalkan ada orang yang mengatakan bahwasanya ketika sholat ya dalam 1 rakaat sujudnya 2 kali, maka dia datang dan mengatakan daripada saya sujud 2 kali tapi waktunya pendek, saya lebih mengutamakan sujud 1 kali tapi panjang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sujud 1 kali tapi panjang. Apakah ada yang seperti itu? Ada. Kalau piyambak pernah mendapati, saya sholat di samping orang, padahal sholat jamaah, ternyata ketika sholat sujudnya cuma sekali. Jadi yang lain sujud 2 kali, dia sujudnya cuma sekali. Wallahu alam karena itu lupa atau tidak. Tapi yang jelas secara zahir itu sudah merubah aturan sholat yang sudah disepakati oleh para ulama. Maka ini tidak boleh. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni sholli." Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat, yaitu salat yang diajarkan Rasulullah, diajarkan para sahabat, dan dijabarkan, dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan, wa min thamaratihi lan iku tetep setengah saking piro-piro buai salat utawi insyirahus sadri jembare dodo wa qurratul aini lan sejuke pandangan wan nahyu lan mandek anil fahsyai saking perbuatan keji wal munkari lan tingkah mungkar. Nah, salat ini memiliki faedah apabila seorang benar-benar melaksanakan salat di waktunya, melaksanakan salat dengan aturannya, melaksanakan salat dengan khusyuk setiap hari, insya Allah akan mendapati faedah-faedah dalam salat. Di antara faedahnya adalah wa min samaratihi, dan termasuk dari buah dari salat itu adalah insyirahus sadri. Hati menjadi lapang. Hati menjadi lapang. Ketika seorang yang salat, maka hati tersebut bisa menjadi lapang. Ya. Karena di dalam salat itu seorang hamba yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau hati orang tersebut memang benar hati yang bersih, hati yang benar-benar cinta Allah, maka dia akan merasa lapang hatinya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Bilal, beliau mengatakan, ya Bilal, arihna bis salat. Wahai Bilal, buatlah kami istirahat dengan salat. Ucapan Rasulullah SAW kepada Bilal ini mengisyaratkan bahwasanya memang dunia ini menyibukkan hati. Nggih. Kula panjenengan sedaya ngaji ngeten iki tenang. Nggih, tenang ngaji, tenang. Duduk mendengarkan Al-Qur'an, mendengarkan hadis, nasihat-nasihat ingkang sae, salat nggih tenang. Dugi griya wis rada gak tenang. Disambati anake, disambati bojone. Akhirnya apa? Dada menjadi sempit. Dada menjadi sempit. Maka diantara bentuk cara supaya hati kita menjadi lapang, lega, ngoten nggih. Itu salah satunya adalah dengan salat. Salah satunya dengan salat. Wa qurratul aini, dan menjadi penyejuk mata. Maksudnya penyejuk mata di sini adalah sebagai hal yang sangat menggembirakan, sangat menyenangkan. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, ya, wa ju'ilat li qurratul aini fi shalah, dan dijadikan untukku sebagai penyejuk pandangan ketika aku dalam sholat. Karena orang yang beriman, ya, ketika dalam sholat dia benar-benar melepaskan dunia menuju Allah Subhanahu wa taala. Sejenak mencoba melupakan dunia. Maka kalau kita lupa dunia, itu membuat hati kita sejuk, membuat pandangan kita sejuk, dan membuat hati kita lapang. Ya. Ya. Makanya kalau biasanya kalau orang yang mendem ngoten nggih, identike napa? Identike nggak ada masalah, kepingin pelong dugi masalah terus
mendem. Nek mendem niku lak lali donya. Mendem niku lali donya. Ah, itu adalah salah satu cara, tapi itu cara dalam maksiat. Tapi orang beriman, cara dia plong dari masalah dunia bukan dengan seperti itu, tapi dengan sholat kalau dia beriman. Kemudian yang ketiga, di antara faedah atau buah dari sholat itu, sholat 5 waktu, wan nahyu, dan mencegah atau berhenti anil fahsya'i wal munkar, dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar, yaitu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sehingga salat itu bisa mencegah dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Hanya saja mungkin ada yang berkata, saya sudah ada orang yang sholatnya bertahun-tahun, ya, sholatnya 5 waktu juga dilaksanakan, tapi kok masih berbuat maksiat, tapi masih berbuat perbuatan keji. Maka ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, bahwasanya mungkin saja orang tersebut zahirnya secara yang terlihat mata memang sholat, tapi kita kan nggak tahu hatinya. Bisa jadi ketika dia sholat hatinya sombong, dalam sholat hatinya riya, dalam sholat hatinya ingin dilihat orang, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka sholatnya pun tidak benar. Atau mungkin dalam sholatnya, ya, dia tidak melakukan hal-hal yang sesuai diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, atau tidak sesuai dengan aturannya. Misalkan sholatnya terlalu cepat, ngebut seperti itu, ya. Sedangkan Rasulullah SAW atau dalam kitab-kitab fikih para ulama dijelaskan sholat itu tumakninah, itu rukunnya, ya. Maka bisa jadi seperti itu, ya. Sholat tidak membuatnya berhenti dari perbuatan mungkar. Jawaban pertama, karena mungkin sholatnya tidak benar, ya. Atau jawaban yang kedua, mungkin sholatnya benar, tapi Allah Subhanahu wa taala sedang uji orang tersebut dengan perbuatan maksiat tersebut, dan orang tersebut akan selalu bertobat dan beristighfar. Karena tidak mungkin ada orang yang bersih dari dosa sama sekali, ya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah bersabda bahwasanya kalau seandainya ada satu kaum yang mereka tidak melakukan perbuatan dosa sama sekali, maka Allah akan gantikan kaum tersebut dengan kaum yang melakukan dosa kemudian bertobat dan beristighfar, ya. Baik, yang intinya adalah bahwasanya kalau misalkan sholat tersebut dilaksanakan dengan benar, maka itu bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Ataupun kalau kita masih menjalankannya, pasti kita akan senantiasa bertobat dan beristighfar. Ini adalah rukun yang kedua, yaitu sholat 5 waktu. Rukun yang ketiga, beliau mengatakan, wa ammalan onopun ita uzakati awe zakat, fahuwa moko ita uzakah iku at-ta'abudu nyembah lillahi maring Allah Ta'ala, bibadlil qadri kelawan maringake al-qadri ukuran al-wajibi kang wajib, fil amwali ing dalam pira-pira bondo, az-zakawiyati kang bangsa zakat, al-mustahaqqati kang berhak. Rukun Islam yang ketiga adalah zakat. Kita sudah hafal, ya, yaitu memberikan zakat. Beliau mengatakan wa amma itau zakah, adapun memberikan zakat, fahuwa at-ta'abbudu lillah, maknanya memberi zakat itu adalah beribadah kepada Allah dengan memberikan ukuran tertentu yang wajib dikeluarkan, fil amwali, dari dalam harta, az-zakawiyah yang wajib dizakati, al-mustahaqqah yang sudah berhak. Maka zakat ini sendiri juga memang terlihat seperti bukan ibadah, karena terlihat lebih ke arah tolong menolong kepada sesama. Tiba-tiba orang datang ke rumah ngasih uang, orang datang ke rumah ngasih beras, ya, orang datang ke rumah ngasih hasil panen, ya. Sepertinya memang bukan ibadah, tapi ingat itu adalah rukun Islam. Karena Islam itu bukan hanya mengatur urusan orang dalam masjid, tapi Islam itu mengatur urusan orang
di dalam masjid dan di luar masjid, di lingkungan sekitar juga diatur oleh Islam. Ya. Dan semua aturan Islam itu jika diniatkan beribadah kepada Allah akan mendapatkan pahala. Dan zakat ini merupakan bentuk salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh orang yang beribadah, tapi manfaatnya juga dirasakan bahkan oleh orang yang tidak ikut ibadah. Karena ibadah itu ada dua, ibadah yang dirasakan manfaatnya oleh orang yang ibadah sendiri seperti sholat. Sholat orang yang di sampingnya yang merasa biasa saja ada orang sholat, karena dia tidak melaksanakan ibadah tersebut. Tapi ada ibadah yang mana manfaatnya itu dirasakan oleh orang yang menjalankan ibadah dan oleh orang yang tidak menjalankan ibadah tersebut tadi mendapat manfaatnya. Salah satu contohnya adalah zakat. Zakat, kalau ada orang yang menjalankan ibadah zakat, ketika tahu hartanya sudah wajib zakat, maka dia harus mengeluarkan sebagian dari hartanya, ya, dengan syarat kalau sudah nisab dan haul, maka dikeluarkan ukuran hartanya, ukuran dari zakat, diberikan kepada orang lain. Yang beribadah orang tersebut, yang mendapatkan manfaat juga orang tersebut, tapi orang lain juga kecipratan manfaatnya. Ini salah satu bentuk ajaran Islam yang sangat luar biasa. Ajaran Islam yang sangat luar biasa. Aturan dalam masalah sedekah dan zakat. Kemudian beliau mengatakan wa min thamaratihi lan iku tetep setengah saking pira-pira buahe awe zakat utawi tathhirun nafsi nyuceni jiwa minal khuluqir radhili saking akhlak kang rendah, al-bukhli medit, ya, wasaddi hajatil islami lan nutupi kebutuhan Islam wal muslimina lan pira-pira wong muslim. Di antara faedah dari melaksanakan rukun Islam yang ketiga yaitu zakat, di antara buahnya adalah yang pertama tathhirun nafsi minal khuluqir radhil, yaitu mensucikan hati dari salah satu akhlak yang buruk. Apa akhlak yang buruk dimaksud di sini adalah al-bukhli, bakhil, medit, pelit. Ya. Jadi Islam itu mengajari umatnya, ya, mengajari umatnya untuk melaksanakan atau mempraktekkan akhlak-akhlak yang baik dari ibadah yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalkan zakat disyaratkan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu faedahnya untuk melatih jiwa orang tersebut supaya tidak pelit. Sedangkan pelit itu adalah perbuatan yang, atau pelit itu adalah termasuk akhlak yang buruk, ya. Pelit termasuk akhlak yang buruk, akhlak yang rendah maksudnya. Maka di sini Islam mengajari seorang muslim untuk tidak pelit, ya. Dan lawan kata atau lawan dari akhlak pelit adalah dermawan. Dermawan ini adalah akhlak yang sangat dipuji oleh Islam. Ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadu minar rihi mursalah, ajwadu bi khairin min rihi mursalah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling dermawan, melebihi angin yang berhembus. Melebihi angin yang berhembus. Maksudnya kalau Rasulullah punya harta, itu Rasulullah tidak segan-segan kalau ada orang yang minta, maka langsung diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti angin. Ya, seperti angin. Dan diantara faedah dari zakat adalah wasaddil hajatil islami wal muslimin, untuk nutupi kebutuhan Islam dan kaum muslimin. Karena mungkin di dalam lingkungan tersebut ada banyak atau ada orang-orang yang tidak mampu, ada orang-orang miskin, ada orang-orang fakir yang mungkin negara atau pemerintah setempat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan atau kekurangan dari penduduk. Ya, tidak mampu untuk memenuhi kekurangan dari penduduk dari harta atau harta yang ada pada
pada pemerintah. Maka di sini Islam mensyariatkan ada zakat untuk membantu saling tolong-menolong dalam kebaikan, dalam memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Ya. Di sini diantara faedahnya atau buah dari memberi zakat ini adalah sebagai bentuk ya menutupi kebutuhan atau kekurangan kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya adalah yang keempat. Selanjutnya adalah yang keempat, yaitu puasa Ramadan. Rukun Islam yang keempat adalah puasa Ramadan. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala, wa ammalan onopun saumu Ramadana, puasa Ramadan, fahuwa maka utawi saumu Ramadan iku ata'abbudu nyembah lillahi maring Allah Ta'ala bil imsaki kelawan nahan anil muftirati saking pira-pira pembatal poso fi nahari Ramadan ing dalam awan Ramadan. Rukun Islam yang ketiga adalah puasa Ramadan. Maka puasa Ramadan wajib dilaksanakan oleh orang yang muslim, orang yang balik, orang yang tidak memiliki uzur dari sakit ataupun safar, ya, ataupun tidak ada penghalang untuknya berpuasa seperti nifas atau haid. Maka beliau mengatakan wa amma shaumu Ramadan, adapun puasa Ramadan, fahuwa maka puasa Ramadan ini at-ta'abbudu lillah, adalah bentuk beribadah juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Bil imsaki, dengan menahan anil muftirat, dari pembatal-pembatal puasa fi nahari Ramadan, pada siang bulan Ramadan, ya. Puasa Ramadan ini merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan melatih jiwa, melatih diri untuk menahan hal-hal yang sebelumnya dibolehkan. Menahan dari hal-hal yang sebelumnya dibolehkan. Jadi puasa ini adalah bentuk ibadah kepada Allah. Dengan menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, makan, minum, berhubungan sama istri dan lain sebagainya, dirinci oleh para ulama dalam kitab fikih. Fi nahari Ramadan, pada siang hari di bulan Ramadan. Di siang hari di bulan Ramadan. Maka kita ketahui dari sini, ya, bahwasanya yang masuk rukun Islam itu adalah hanya puasa Ramadan saja. Ya, puasa yang lainnya itu tidak ada yang wajib. Puasa yang wajib hanya Ramadan, yaitu yang menjadi rukun Islam. Ya. Baik. Kemudian beliau mengatakan wa min samaratihi, lan iku tetep ing saking samaratihi pira-pira buai puasa Ramadan, utawi tarwidun nafsi, ya. Tarwidun nafsi, biasaake jiwa ala tarkil mahbubati, ing atase ninggalake pira-pira perkara kang den senengi. Talaban kelawan ngarep-ngarep limardhatillahi, maring ridhoni Allah azza wa jalla. Maka termasuk faedah dari puasa Ramadan ini adalah membiasakan diri untuk meninggalkan hal yang disukai. Membiasakan diri untuk meninggalkan hal yang disukai, dan itu boleh. Makan minum boleh, ya, makan minum boleh. Tapi ketika Ramadan siang hari dilarang makan dan minum, ya, makan dan minum dilarang. Ya. Salah satu faedahnya untuk membiasakan diri mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi apapun. Mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi apapun, bahkan melebihi kebutuhan hari-hariannya. Makan dan minum adalah kebutuhan sehari-hari. Ya, kebutuhan sehari-hari. Tapi orang yang beriman kepada Allah, cintanya lebih besar kepada Allah daripada kebutuhannya sehari-hari. Maka ketika diperintahkan Allah ketika siang jangan makan, jangan minum, maka seorang yang beriman meninggalkan makan dan minum. Ini melatih jiwa untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya, lebih dalam dan lebih banyak, ya, melebihi kecintaan terhadap yang lainnya.
Kemudian rukun Islam yang terakhir adalah haji. Ya, rukun Islam yang terakhir adalah haji. Maka beliau mengatakan wa amma lan ono pun hajjul baiti, haji ing Ka'bah, fa huwa maka utawi hajjul baiti iku at-ta'abbudu nyembah lillahi maring Allah taala biqasdil baiti kelawan nuju Ka'bah al harami kang mulya lil qiyami gawe tumandang bisa airil haji kelawan piro-piro syiari haji. Yang kelima, beliau mengatakan wa amma hajjul baiti, adapun haji ke Ka'bah atau haji ke Masjidil Haram, fahuwa maka ini adalah at-ta'abbudu lillah, bentuk ibadah juga kepada Allah, dan ini rukun Islam. Maka bagi orang yang mampu untuk berangkat pada musim haji dan memiliki memiliki harta yang cukup untuk berangkat ke sana, ya, dan bisa untuk berangkat ke sana, maka wajib bagi dirinya untuk berangkat haji. Ya, wajib bagi dirinya untuk berangkat haji. Because dil baitil haram. Nah, ini adalah bentuk ibadah kepada Allah, dan bentuk ibadahnya itu adalah menuju ke Masjidil Haram atau menuju Ka'bah dan lingkungan sekitarnya lil qiyami untuk melaksanakan bisya'airil haji, rangkaian manasik haji. Ya. Maka haji ini termasuk rukun Islam yang kelima, dan di dalamnya itu terkumpul berbagai macam berbagai macam hikmah dari tiga ibadah yang sudah disebutkan. Salat itu intinya, salat adalah doa, ya, karena dalam bahasa Arab as-shalah itu artinya adalah doa, ya. Salat intinya doa. Di dalam ibadah haji, ya, ketika orang melaksanakan ibadah haji, ya, maka mereka akan mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata walakal mulk la syarika lak. Itu adalah zikir, itu adalah doa. Di Arafah sangat-sangat dianjurkan untuk berdoa, karena itu adalah tempat dan waktu yang sangat-sangat memungkinkan untuk doanya dikabulkan. Makanya sangat dianjurkan untuk berdoa, ya. Dan sebagainya, isinya adalah doa. Di dalam haji itu isinya juga doa, sama seperti salat. Zakat, hikmah zakat adalah untuk menutupi kebutuhan kaum muslimin atau memberikan memberikan makanan atau memberikan harta kepada orang lain. Maka di dalam haji juga ada. Kalau misalkan orang yang hajinya tamattu atau qiron, dia akan bayar hadyu, bayar dam, ya, dam haji, ya, dia harus nyembelih, ya, sembelihannya itu akan diberikan kepada masyarakat. Ya, hikmah yang ada di dalam zakat itu juga ada di dalam haji. Dan hikmah yang ada di dalam puasa, yaitu apa hikmah dalam puasa? Itu menahan diri dari perkara yang disukai. Itu juga ada di dalam haji. Apa misalnya? Misalnya adalah ketika orang yang berhaji, ketika selesai ihram, maka dia nggak boleh pakai wangian. Dia nggak boleh berkumpul dengan istrinya. Ini adalah hal-hal yang disukai oleh seorang, disukai oleh manusia, memakai wangian. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwasanya Rasulullah itu adalah orang yang sangat suka wangi-wangian. Maka di dalam haji pun demikian, ya, ada hikmah yang tersembunyi, yang juga hikmah tersebut ada pada syariat puasa, yaitu menahan diri dari hal yang disukai.
Ya. Makanya haji ini termasuk ibadah atau ibadah yang sangat-sangat besar, sangat-sangat agung, dan di dalamnya ada berbagai macam hikmah yang mengumpulkan hikmah-hikmah dari ibadah yang lainnya. Kemudian beliau mengatakan wa min thamaratihi, dan termasuk dari buah haji, ya, tarwiyudun nafsi, membiasakan jiwa, ala badlil majhudi, untuk memberikan usaha, upaya, al-mali, berbentuk harta, wal badani, dan tubuh atau fisik, fi ta'atillahi, dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Di antara buah dari haji ini adalah dalam haji, ya, kita berusaha untuk membiasakan diri, ya, mentaati Allah dalam semua hal yang kita punya. Harta kita keluarkan. Saat ini budal haji mungkin beberapa puluh tahun, sekitar 20 sampai 25 tahun kalau normal. Kalau mau cepet ya bisa ratusan juta, 150 mungkin. Itu pun mungkin masih nunggu setahun. Ya. Nah, harus memberikan korban yang terbaik untuk taat kepada Allah dari hartanya. Dan juga badan dalam ibadah haji, ya, bukan seperti sholat cuma berdiri di satu tempat kemudian bergerak, ya, berdiri, rukuk, sujud, duduk, berdiri, rukuk, bukan seperti itu, tapi pindah, ya, dari tempat mikotnya, berangkat ke Mekah, habis ke Mekah kemudian ke Arafah, habis Arafah, habis itu ke Muzdalifah, habis Muzdalifah ke Mina, ya, habis ke Mina ke Mekah lagi, kemudian balik pulang, ya, sebelum pulang ada tawaful wada dan sebagainya. Jadi pindah-pindah dari satu tempat, dan itu dalam kondisi terik dan panas, dan juga dalam kondisi berdesak-desaan karena banyaknya orang. Ya, jadi harus mengorbankan harta plus fisik. Ya, jadi melatih diri untuk benar-benar mengkorbankan apapun untuk Allah Subhanahu wa taala. Walihada, dan oleh karena ini, kanal haju, bahwasanya haji adalah nau'an, satu jenis, minal jihadi, dari jihad fisabilillahi ta'ala, dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ya. Karena di dalam haji kita benar-benar berupaya mengerahkan segala usaha untuk bisa melaksanakan haji. Maka ini adalah satu jenis dari jenis jihad. Karena jihad, ya, itu makna secara bahasa artinya adalah berupaya, ya, mengerahkan segala upaya. Kemudian beliau setelah menjelaskan tentang 5 rukun Islam tadi, beliau mengatakan wa hadhihi tsamaratu, dan buah-buah dari ibadah ini, allati, yang dzakarnaha, kami telah menyebutkannya, lihadhil asasi, yang dimiliki oleh pokok-pokok ini atau rukun-rukun Islam ini, wa ma lam nadzkuruhu, dan apa-apa atau buah atau faedah dari apa atau faedah yang tidak kami sebutkan, ya, ya, tuj'alu minal ummati ummatan islamiyatan, taj'alu minal ummati, yaitu diantara faedah yang tidak disebutkan tadi adalah menjadikan umat ini ummatan islamiyatan, umat Islam tahiratan, yang bersih, naqiyatan, yang suci dan bersih, ya. Beliau kemudian menyebutkan faedah umum dari semua rukun Islam tadi. Ada faedah-faedah khusus di setiap rukunnya, dan ada faedah umum. Faedah umumnya adalah seluruh rukun Islam ini menjadikan umat Islam ini adalah umat yang suci dan bersih. Tadinu lillahi dinal haqqi, yang mereka beragama menyembah kepada Allah dengan agama yang besar, agama yang benar. Wa tu'amilul khalqa bil adli wasidqi, dan bermuamalah dengan makhluk
dengan orang lain bil adli dengan asas adil wasidqi dan kejujuran. Lianna karena masiwaha apapun yang selain dari Islam ya, min syara'i atau apapun yang selain dari yang sudah disebutkan min syara'il islami dari syariat-syariat Islam yasluhu bisalahi hadhil asasi menjadi baik ketika rukun-rukun ini baik. Jadi maknanya rukun Islam ini adalah asas. Yang mana kalau seorang muslim benar-benar baik dalam menjalankan rukun Islam, insya Allah syariat Islam yang lain juga menjadi baik. Ya, insya Allah syariat Islam yang lain juga menjadi baik. Tapi sebaliknya, ya, kalau rukun Islamnya saja keteteran misalkan, rukun Islamnya saja tidak benar, ya, maka berkemungkinan besar syariat agama, syariat Islam yang lainnya juga akan tidak terjalankan, ya, akan tidak terjalankan. Ini misalkan sholat wajib saja jarang, apalagi sholat sunnah kan gitu. Ya. Zakat saja nggak mau membayarkan, apalagi sedekah, apalagi infak. Ya. Puasa saja nggak mau, apalagi puasa Ramadan nggak mau, apalagi puasa sunnah dan sebagainya. Wa tasluhu ahwalul ummati dan kondisi umat Islam ini akan menjadi baik bisolahi amri diniha ketika perkara agama mereka baik. Ya. Wa yafutuha dan menghilang ya dari umat ini min solahi ahwaliha dari kondisi ya, atau dari kondisi yang baik dari umat ini biqadri sesuai ukuran mafataha apa yang telah hilang dari umat min solahi umuri diniha dari kebaikan kondisi agama mereka. Jadi timbangan umat Islam ini sedang baik atau sedang tidak baik itu dilihat dari kualitas agama mereka, kualitas ibadah mereka, bukan kualitas dunia, bukan kualitas harta. Ya, kondisi agama itu adalah yang menjadi timbangan utama dan tidak ada timbangan yang lainnya untuk mengetahui kondisi umat itu baik atau tidak. Ya. Maka ketika umat itu menjalankan agamanya dengan baik, ya, menjalankan agamanya dengan baik, maka itu merupakan indikasi bahwasanya umat tersebut dalam kondisi yang baik. Meskipun kondisi dunianya kesulitan, meskipun kondisi dunianya kesulitan, ya. Sebagaimana ini dimaknai dari sabda Rasulullah SAW, ya. Atau dari firman Allah Subhanahu wa taala inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian itu adalah yang paling bertakwa. Jadi ukuran itu adalah ukuran takwa, ukuran agama. Ukuran agama. Ya. Kemudian beliau menjelaskan waman arada dan barang siapa yang ingin istibanata dzalika mengetahui hal tersebut lebih jelas. Ya. Fal yaqra maka hendaknya dia membaca qaulahu firman Allah Ta'ala walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Allah Subhanahu wa taala berfirman walau dan kalau sekiranya anna ahlal qura sesungguhnya kalau sekiranya penduduk sebuah kampung ya, amanu mereka bertakwa wattaqau dan mereka bertakwa ya, mereka beriman dan mereka bertakwa la fatahna sungguh kami akan buka alaihim atas mereka barakatin keberkahan-keberkahan minas samai dari langit wal ardi dan bumi ya. Walakin akan tetapi kadzabu mereka orang-orang itu mendustakan fa akhadnahum maka kami siksa kami azab mereka bima kanu yaksibun ya, karena apa yang mereka telah
upayakan atau mereka kerjakan. Afa amina ahlul qura, apakah telah merasa aman penduduk kampung tersebut, an ya'tiyahum, ya, ketika akan datang kepada mereka ba'suna, azab kami, bayatan, di malam hari, wahum naimun, sedangkan mereka dalam kondisi tidur. Awa amina ahlul qura, atau apakah telah merasa aman penduduk kampung tersebut yang mendustakan tadi, an ya'tiyahum, ketika akan datang kepada mereka ba'suna, azab kami, duhan, ketika waktu pagi, wahum yal'abun, sedangkan mereka ketika itu sedang bermain-main. Afa aminu, apakah mereka itu merasa aman makrallah, dari makar Allah. Fala ya'manu makrallah, tidaklah ada yang merasa aman dari tipu daya Allah atau dari makar Allah, illal qaumul khasirun, kecuali orang-orang yang merugi. Surat Al-A'raf ayat 96 sampai 99. Maka ayat-ayat ini, ya, ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya timbangan ukuran kebaikan satu umat itu adalah ketika mereka mau beriman dan bertakwa. Ketika seorang mau beriman dan bertakwa, maka di situ kebaikan-kebaikan akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau, kalau seandainya mereka beriman dan bertakwa, maka akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan-keberkahan. Ingat, dan keberkahan ini bukan hanya bentuknya adalah banyak. Sering kita maknai berkah itu berarti ya banyak. Ya, berkah itu berarti ya banyak. Berkah itu bukan banyak. Ya, berkah itu bukan banyak. Berkah itu adalah kebaikan yang bertambah. Sebagaimana ditafsirkan atau disampaikan oleh para ulama bahwasanya al-barakatu, ya, al-khairu az-zaidu, yaitu kebaikan yang bertambah. Dan kebaikan itu tidak harus selalu banyak, ya. Kebaikan tidak harus selalu banyak, ya. Sering kita sampaikan bahwasanya di antara contohnya adalah ada orang yang mungkin gajinya puluhan juta, mungkin asetnya miliaran, ya, tapi dia keluar masuk rumah sakit, ya. Tapi ada orang yang gajinya mungkin ya biasa saja, ya biasa normal, ya, gajinya adalah UMR misalkan, tapi alhamdulillah sehat, ya, alhamdulillah sehat, anak-anaknya dapat beasiswa, ya, jadi sehingga gajinya bisa ditabung, ya, meskipun gajinya sedikit, ya, dan dalam kondisi baik, ya, beragama pun nyaman, tenang, tidurnya bisa tenang, ya, ya, meskipun sedikit tapi ini berkah. Ada yang banyak tapi tidak berkah, ya, seperti tadi, ya. Baik. Dan sebaliknya, kalau misalkan kondisi beragama suatu umat, suatu kaum itu buruk, maka itu indikasi keburukan akan menimpa mereka. Itu indikasi bahwasanya keburukan akan menimpa mereka. Dalam satu kampung maksiat semua, tidak ada yang memperingatkan, tidak ada yang menasihati, ya, agama dilupakan, maka indikasi kampung tersebut adalah kampung yang dalam kondisi tidak sehat atau sedang sakit. Maka harus ada yang ke situ, harus ada yang mendakwai, harus ada yang mengajak, ya. Baik. Kemudian yang terakhir beliau mengatakan wal yanzur, dan hendaknya orang tersebut melihat, maksudnya orang yang ingin penjelasan bahwasanya timbangan kebaikan umat itu adalah ketika mereka mau beriman, hendaknya orang tersebut juga melihat, selain membaca ayat tadi, orang tersebut juga melihat, wal yanzur, hendaklah dia melihat fitarikhi, dalam sejarah man sabaqa, orang-orang yang telah berlalu. Fa inna tarikha, karena sesungguhnya sejarah itu adalah ibratun, bahan pelajaran liulil albabi, bagi orang yang memiliki akal, ya. Wa basiratun, dan sebagai penjelas
liman terhadap orang lam yahul yang belum ya, atau yang tidak hilang duna qalbihi pada hatinya hijabun penghalang. Wallahul musta'an, dan Allah adalah tempat menolong. Beliau juga menjelaskan bahwanya kalau ingin penjelasan tentang bahwasanya ukuran dasar kebaikan umat ini adalah dengan beragama. Kalau agamanya baik maka baik seluruh perkara mereka, kalau agamanya buruk maka keburukan menimpa mereka. Yang pertama adalah ayat-ayat tadi dalam surat Al-A'raf. Yang kedua adalah hendaknya dia melihat pada atau membaca sejarah umat-umat terdahulu. Karena kata beliau sejarah itu bisa menjadi pelajaran bagi orang yang berakal, dan sejarah itu ya bisa menjadi penyingkap bagi orang yang di hatinya masih ada tabir atau penghalang. Ya. Misalkan sejarah umat-umat terdahulu, misalkan Fir'aun, ya, yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala wa Fir'auna dzil autad, dan Fir'aun yang memiliki tiang-tiang pasak yang besar, ya. Wa Tsamud alladzina jabu sakhra bil wad, dan orang kaum Tsamud yang mereka membelah batu atau mereka mengukir batu di wadi. Di wadi adalah di di lembah, ya. Mereka dalam sisi dunia, dalam sisi kekayaan luar biasa. Mereka luar biasa dalam sisi kekayaan. Qarun misalkan, yang hartanya kuncinya saja dibawa orang 10, kuncinya, belum hartanya, kunci gudangnya dibawa orang 10, ya. Nah, ketika mereka baik dalam dunia tapi buruk dalam agama, maka mereka pun dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Tsamud dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bangunannya tertinggal sampai hari ini. Ya. Itu Petra itu, ya. Yang batu besar kemudian dibentuk jadi istana itu. Bangunannya ya bertahan sampai hari ini. Ya, itu menunjukkan betapa agungnya atau betapa besarnya bagian mereka dari dunia. Fir'aun juga seperti itu. Fir'aun juga seperti itu. Peninggalannya sampai hari ini ada. Piramid-piramid yang luar biasa tinggi dan besar itu. Dalam masalah dunia mereka baik, ya. Akan tetapi dalam masalah agama mereka buruk. Maka itu menunjukkan bahwasanya mereka akan mendapatkan keburukan. Keburukan. Ya. Sebaliknya, kondisi dunianya dalam tanda kutip buruk gitu ya. Dalam artian ya kondisi fakir, kondisi miskin, tapi agama luar biasa baik, maka itu indikasi dia akan mendapatkan kebaikan. Contohnya saja misalkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika datang ke Madinah, dia tidurnya di emperan masjid, makan nunggu diberi orang. Kadang kalau nggak ada yang beri, yang ngasih Nabi, ya. Dan beliau pernah lapar sampai gulung-gulung seperti orang gila. Iya, dalam kondisi dunia dia buruk, beliau buruk. Dalam artian dalam tanda kutip ya, dalam pandangan manusia, kondisi ekonominya lemah, sangat-sangat lemah. Tapi kondisi agamanya luar biasa. Maka Abu Hurairah pun mendapat keutamaan dan kemuliaan. Ya, setelah wafatnya Nabi SAW, ya, maka para penuntut ilmu dari seluruh penjuru dunia, ya, semuanya ngaji dan menghormati Abu Hurairah. Maka dia mendapatkan kedudukan dan posisi yang tinggi. Bahkan sampai hari ini namanya masih disebut-sebut. Beliau adalah perawi atau sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Kemuliaan yang luar biasa tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka intinya bahwasanya ketika orang mau menjalankan rukun Islam dengan baik, menjalankan rukun Islam dengan benar, sholat, zakat, puasa, haji dengan baik dan benar, maka insya Allah itu adalah tanda kebaikan untuk dunia dan akhiratnya. Pun Isa nggih. Nggih, sampun Isa. Karena waktu sudah masuki waktu Isya, kita cukupkan sampai di sini.
Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.